Oke, teman-teman pecinta drone Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel yang selalu update untuk menginspirasi dan menginformasikan hal-hal yang positif tentunya. Kita berbagi informasi positif. Untuk kali ini, saya akan mencoba menerbangkan drone di dalam ruangan. Tentunya drone yang berukuran mini ini akan kita coba tes terbang di dalam ruangan, apakah dia cukup stabil ataukah tidak. Nah, sebelum kita terbangkan, kita buka terlebih dahulu. Pertama kaki depannya, kemudian belakang. Ini bagian kiri juga ya. Drone ini sangat mungil ya. Kecil sekali untuk ukuran drone-drone biasanya. Namun ini harganya sangat terjangkau bagi teman-teman yang baru pemula atau baru mengawali mencoba hobi untuk menerbangkan drone. Oke, selanjutnya kita ke remote atau transmitter pengendali drone. Di remote ini ada beberapa tombol, tapi sebelumnya kita akan isi baterai dulu karena remote ini dari turbonya sana tidak ada baterai. Jadi baterai yang kita gunakan 3 buah ya. Tidak baterai AA ya. Nah, di remote ini ada beberapa tombol-tombol. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, ada baiknya saya akan mengulang lagi apa-apa saja fungsi-fungsi yang ada di tombol ini ya, di remote ini ya. Yang pertama ada tombol power ya, on off yang besar ini tengah-tengah. Kemudian ada tombol untuk ngetrim. Jadi ngetrim kiri, kanan, atas dan bawah. Jadi ada 4 tombol ya, 4 tombol untuk ngetrim, 4 tombol. Ngetrim ini saya jelaskan sedikit, di mana fungsinya tujuannya adalah untuk memposisikan drone untuk lebih stabil pada posisinya. Contoh misalnya, ketika drone ini sudah terbang dan drone ini bergerak misalnya maju ke depan ya. Drone ketika terbang dan bergerak maju ke depan tanpa kita pencet tombol, berarti kita perlu ngetrim dengan menekan tombol mengarah ke belakang atau mundur. Nah, berapa kali dipencet disesuaikan dengan kondisi agar posisi drone tepat pada posisi saat dia take off. Nah, demikian juga ketika drone ini terbang, kemudian secara tidak sengaja tanpa kita mencet tombol, drone ini bergerak secara sendiri ke arah kiri, berarti kita perlu memencet tombol trim sebelah kanan. Jadi kita arahkan lagi drone pada posisi yang sebetulnya ya. Jadi fungsinya adalah untuk memposisikan drone agar lebih tepat pada posisi semula. Itu tujuannya pada ngetrim ya. Kemudian di sini ada 2 tombol lagi. Ini untuk take off, ini untuk landing. Nah, ada 2 tuas atau throttle. Nah, tuas ini fungsinya untuk mengatur maju ya. Maju, mundur, kiri, kanan drone ya. Kemudian ada juga untuk menaikkan drone, juga menurunkan drone ya. Oke, ini tombol ini berfungsi dengan bagus, nyaman, lentur digerakkan ya. Nah, kemudian selanjutnya di sebelah kanan ya, di depan sebelah kanan atas ini ada tombol untuk mengatur kecepatan. Jadi kecepatan 1, 2, dan 3. Nah, biasanya kalau di luar ruangan yang tidak anginnya terlalu kencang, kita menggunakan kecepatan 1. Kemudian kalau misalnya anginnya agak sedikit lebih kencang, boleh menggunakan kecepatan 2 ataupun 3. Nah, kemudian di bawahnya ada 2 fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah untuk menghentikan drone secara otomatis. Jadi menyetor drone otomatis atau stop emergency. Kemudian fungsi kedua adalah untuk melakukan flip ya atau atraksi. Jadi atraksi bisa dilakukan berputar ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Kemudian di depan bagian kiri sebelah bawah ini ada RTH, Return to Home. Jadi ketika klik ini, jadi drone akan kembali secara otomatis. Kita pencet hanya 1 kali saja. Jadi drone kembali
ke tempat semula saat dia melakukan take off. Kemudian ada juga untuk headless. Headless ini fungsinya ketika kita ingin menggerakkan tuas atau throttle ini ke maju, mundur atau ke kiri atau ke kanan, ya, tanpa melihat posisi drone maupun posisi drone ke depan ataupun ke belakang, ya. Ketika kita menekan headless ini, fungsi tuas ini akan berfungsi sesuai dengan fungsinya, ke depan, ke belakang, ke kiri maupun ke kanan, tanpa melihat posisi daripada drone ini mau menghadap ke depan atau ke belakang, ya. Oke, itu headless ya. Kemudian di atasnya ada tombol. Nah, ini tombol tanpa tulisan atau tanda ya. Nah, ini fungsinya untuk pengambilan foto dan pengambilan video. Oke, itu untuk remote controlnya. Nah, remote control ini juga dilengkapi dengan tempat HP ya. Jadi HP itu di bawah ya, atau Android ya di bawah. Nah, untuk saat ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana atau aplikasi apa yang digunakan untuk drone tipe E99 ini. Nanti kalau kita menerbangkannya di luar ruangan, baru nanti saya akan jelaskan aplikasi apa yang digunakan untuk tipe drone ini. Untuk menerbangkan di dalam ruangan ini, saya tidak akan melakukan atraksi yang terlalu berlebihan, akan tetapi kita akan mencoba saja drone ini apakah bisa terbang dengan stabil. Nanti saya akan mencoba untuk memfungsikan menggerakkan drone maju mundur, kemudian kiri dan kanan. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan di dalam ruangan yang sangat sempit ini. Oke, kita hidupkan drone-nya. Ya. Nah, kemudian untuk melakukan take off bisa dengan menggerakkan tuas sebelah kiri, ya, tarik ke atas. Oke, fungsi kiri kanan maju mundur, bagus, mundur, maju, mundur, kiri, kanan. Oke, drone-nya cukup stabil ya, cukup stabil ya. Untuk ukuran drone yang murah dan ringan seperti ini sangat-sangat stabil ya. Dan ini juga dia berpengaruh terhadap udara yang ada di dalamnya, udara yang ditimbulkan oleh propeller ya. Jadi mempengaruhi juga drone ini sehingga dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan tanpa kita menekan kuat ya. Oke. Kalau menurut saya ini bagus ya, stabil ya. Kiri kanan, oke. Cuma saya tidak berani melakukan atraksi flip di sini karena ruangannya sangat kecil dan benar-benar kecil. Oke, kita lakukan pendaratan secara otomatis. Oke, itulah kita sudah mengetes drone ini di dalam ruangan yang sangat kecil sekali, ya, atau ruangan kerja yang kecil ini, dan kita tidak bisa melakukan atraksi yang terlalu berlebihan. Nanti video berikutnya saya akan menerbangkan drone ini di luar ruangan. Kita akan melakukan all out apapun yang ada di fungsi dan kegunaan atau kualitas drone ini kita akan maksimalkan di luar ruangan. Oke, demikian channel ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru untuk melakukan pembelian drone atau baru memiliki drone
untuk digunakan untuk belajar. Oke, sekian dan terima kasih.